Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan lancar. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga meluas kepada para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Para pemirsa kajianmu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin lebih banyak membahas atau berbicara tentang peran perempuan di dalam Islam. Menjadi refleksi kita bersama bahwa perempuan pada umumnya, khususnya di usia sekitar 20 tahunan ke atas, mungkin sekitar seumuran saya begitu, lebih banyak sekarang, bukan lebih banyak, tapi mungkin banyak yang sedang mengalami kegundahan atau pergolakan batin atau kegelisahan gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin menyebutnya overthinking atau galau terkait dengan peran apa sih yang ingin diambil gitu ya untuk keberlanjutan kehidupan nanti. Ketika perempuan di usia 20-an ke atas yang sudah menikah ataupun yang belum menikah mempunyai kegundahan masing-masing. Yang belum menikah biasanya kegundahannya terkait dengan peran adalah apakah nanti setelah menikah perempuan itu akan melanjutkan pekerjaannya atau akan tetap banting setir, berdiam diri, melanjutkan aktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga. Begitupun juga bagi perempuan yang sudah menikah seperti itu, tetap mempunyai kegundahan terkait dengan peran yang diambil. Apakah dia kegundahannya berupa apakah peran yang dia ambil mungkin sebagai ibu rumah tangga itu akhirnya menguburkan mimpi dia untuk bisa berkiprah di luar sebagai perempuan yang kegiatan di ranah publik, kemudian ada rasa kesedihan seperti itu karena mimpinya juga terkubur karena harus berdiam diri di rumah menjadi ibu rumah tangga misalkan gitu. Ataupun bagi perempuan yang sudah menikah kemudian dia mengambil peran di luar rumah gitu ya sebagai perempuan pekerja, dia juga akhirnya galau gitu. Kadang-kadang ada perempuan yang mungkin merasa menyesal ataupun galau karena meninggalkan anaknya di rumah seperti itu. Jadi masih ada kegalauan yang dirasakan oleh perempuan terkait dengan peran yang dia ambil seperti itu. Seperti tidak yakin ataupun peran-peran yang diambil pasti selalu mempunyai kegelisahan masing-masing seperti itu. Nah, untuk bisa menjawab keresahan kegelisahan itu, mungkin saya akan mengajak untuk bisa memaknai kembali tentang bagaimana peran perempuan di dalam Islam seperti itu. Pada hakikatnya, perempuan dan laki-laki itu di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sama. Yang pertama bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama mempunyai peran, mempunyai fungsi untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai manusia, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah dan kemudian menjalankan fungsi sebagai khalifatul fil ard, khalifah di muka bumi ini. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Adz-Dzariyat ayat 56 terkait dengan fungsi ini. Saya bacakan suratnya. Yang pertama di surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa ilqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dari dua ayat ini tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan sebagai manusia ciptaan Allah itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu menjalankan tugas, menjalankan fungsi untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Pengabdian kepada Allah, beribadah kepada Allah itu dimensinya sangat luas gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, laki-laki atau perempuan, yang itu tidak melanggar syariat dan kemudian memang sudah diperintahkan oleh Allah, itu bisa dikatakan sebagai ibadah. Maka dimensi ibadah ini, pengabdian kepada Allah ini sifatnya sangat luas gitu ya. Jadi tidak terkotak-kotakan apa ibadahnya, walaupun dalam praktiknya, dalam teknis praktiknya gitu, kita tahu bahwa ibadah itu dibagi menjadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, bagaimana ketentuan-ketentuan di dalamnya, seperti itu. Tapi dalam ranah fungsi pengabdian kepada Allah, dimensinya sangat luas. Jadi perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama dalam hal ini. Kemudian dalam fungsi yang kedua, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini juga seperti itu, bahwa khalifah yang menjadi khalifah di muka bumi ini bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, seperti itu. Jadi tidak membedakan seperti itu. Dan di sini pengertian kekhalifahan juga bukan sesempit hanya menjadi pemimpin gitu ya, pemimpin di ranah publik, pemimpin di rumah ataupun di lainnya gitu. Khalifah ini lebih ke secara luas, lebih umum, bagaimana kita bisa menjaga bumi ini dari segala aspek gitu. Jadi ketika manusia itu bisa memahami perannya sebagai khalifah dan memahami perannya untuk bisa mengabdi kepada Allah, dia itu bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, yaitu bisa menjalankan tugas sebagai manusia untuk mencari ilmu, menjalankan tugas sebagai manusia untuk merawat bumi, kemudian menjalankan tugas sebagai manusia yang menjaga amanah, dan menjadi ketika kita paham tugas kita, fungsi kita sebagai khalifah dan makhluk yang beribadah kepada Allah, kita juga akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kita itu tahu bahwa apapun yang akan kita lakukan sebagai kita menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini gitu. Kemudian selanjutnya, selain fungsi kita yang sama, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah dan menjalankan ibadah kepada Allah, kita laki-laki dan perempuan juga derajatnya sama di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita itu sama, tidak dibeda-bedakan. Yang menentukan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hanya ketakwaan kita, kemudian keimanan kita dan amal soleh yang kita lakukan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sudah jelas ya bahwa di ayat ini sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Laki-laki atau perempuan sama gitu ya. Jadi laki-laki bisa menjadi yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, perempuan juga bisa menjadi yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, asalkan ketakwaannya itu yang bisa menentukan gitu. Kemudian dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah juga berfirman,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ini malah diperjelas seperti itu. Jadi sudah sangat diperjelas bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang diberi kesempatan untuk beramal soleh, tapi perempuan juga diberi kesempatan untuk beramal soleh, diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang telah dikerjakan. Seperti itu. Jadi kedudukannya sama ya, sekali lagi kedudukannya sama antara laki-laki maupun perempuan ketika dia akan melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada sesama manusia, mengerjakan amal soleh seluas-luasnya, kedudukannya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini dari beberapa ayat yang sudah dibacakan tadi bahwa sudah memperjelas apapun peran yang dilakukan oleh perempuan, asalkan tadi sesuai dengan fungsinya, fungsi sebagai khalifah, kemudian fungsi sebagai kita manusia untuk bisa menjalankan ibadah gitu, dan kemudian yang kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa beramal soleh dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi laki-laki ataupun perempuan sebetulnya sama-sama mempunyai kesempatan untuk bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kita kan sama-sama manusia ya, jadi potensinya sama-sama manusia, sama-sama mempunyai potensi naluriah, sama-sama punya emosi potensi emosional, kemudian mempunyai potensi fisik yang sama, kita mempunyai fisik yang sama, alhamdulillah gitu ya. Gitu, terus kemudian fisik itu dalam kondisi apapun bisalah untuk bisa membantu aktivitas kita sehari-hari gitu. Kemudian kita juga mempunyai potensi akal, yang akal ini penanda keistimewaan kita sebagai manusia yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain seperti itu. Dan potensi-potensi itu sebetulnya harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Kita harus bisa untuk memaksimalkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, karena potensinya sudah sangat banyak. Jadi bagaimana kita berkembang ditentukan dengan bagaimana kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa kita semua itu, apalagi perempuan gitu, tidak perlu untuk terlalu gelisah dengan peran apapun yang dipilih. Saya harap itu dipilih dengan sebuah kesadaran yang utuh. Kita memilih dengan sadar, kita tahu akan konsekuensinya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bisa menjadi renungan dan hikmah yang bisa diambil gitu. Nun wal qalam yawma yasurun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.